Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baiklah, saya akan memaparkan hasil analisis novel Penembahan Senapati dan Penguasa Tanah Jawa. Baiklah, yang saya akan memaparkan sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Kajian dan relevan, 3. Lampiran, 4. Hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, saya akan memaparkan hasil latar belakang masalah, yaitu kehadiran sastra merupakan wawasan dan nilai yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karya sastra berusaha menggambarkan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan manusia lainnya, maupun hubungan manusia batin, seperti hubungan psikologisnya, untuk mengatur dirinya sendiri dan dirinya dengan penciptanya. Novel merupakan karya sastra yang menawarkan model kehidupan yang diidealkan, yang di dalamnya terdapat dunia imajinasi yang dibangun melalui berbagai unsur yang sengaja dikreasikan oleh pengarang, yang dibuat mirip dengan dunia nyata, yang lengkap dengan peristiwa yang latarnya. Pendekatan postkolonial, terdapat kajian sastra mengkaji bagaimana teks sastra dengan berbagai cara mengungkapkan jejak postkolonial, seperti konfrontasi antar ras, antar bangsa, dan antar budaya, dan kondisi hubungan kekuasaan tidak setara yang bentuk secara signifikasi sejak zaman imperialisme Eropa. Flohar 2008. Banyak naskah sastra membahas jejak kolonialisme dan postkolonialisme, termasuk di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia mengugat penjajah yang dilakukan oleh Barat terhadap Indonesia. Pada dasarnya, postkolonialisme menegaskan tentang perjuangan yang muncul ketika satu budaya didominasikan oleh budaya lainnya. Hemizir dan Rohman mengatakan bahwa karya sastra dan teori postkolonial menginvestigasi apa yang terjadi ketika dan budaya bertemu dan bertentangan, dan ketika salah satu hari keduanya dianggap berkuasa atau satunya dianggap lebih superior ketimbang yang lain. Hemizir dan Rohman 2015. Dengan kata lain, postkolonial bisa dipakai sebagai generalisasi yang mengacu pada suatu proses pembebasan dari sindrom kolonial dan isu-isu hibriditas, kolonialisasi, mistisisme, keantaran diaspora, dan kembangkan liminalitas dan mobilitas, dan persilangan gagasan dan identitas yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Lomba 2003. Postkolonialisme berasal dari kata post, kolonialisme secara harfiah. Kata tersebut berarti paham, mengenal teori yang lahir sesudah zaman kolonial. Postkolonial adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis dua adalah kajian relevan. Fokus penelitian ini adalah hibriditas tokoh utama dalam Penembahan Senapati. Postkolonial, hibriditas pada postkolonial mengacu kepada pertukaran
atau saling budaya yang tidak hanya berfokus dengan produk paduan budaya itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana produk budaya tersebut ditempatkan dalam sosial historis di bawah kolonialisme dan menjadi penolakan atas kekuasaan kolonial. Adanya budaya postkolonial dengan konsep dan Homi Kabah. Dari dua penelitian tersebut, peneliti ingin mengambil isu hibriditas dengan pendekatan postkolonial. Penelitian akan fokus kepada penyebab munculnya hibriditas dan latar utama novel Penembahan Senapati dalam bentuk hibriditas dari tokoh utama Penembahan Senapati ini. Teori postkolonial itu sendiri merupakan seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lainnya mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukan menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas sejajar dengan kajian postmodern dan poststrukturalisme. Postkolonial merupakan sebuah kajian relatif dan baru. Apa sajakah yang menjadi cakupan pembicaraannya? Siapa saja tokoh dan pengarang? Manakah yang tergolong sebagai pengarang postkolonial? Yang ketiga itu adalah lampiran. Lampiran itu adalah sinopsis dari novel Penembahan Senapati, yaitu Dadang Setiwijaya nama kecilnya, ayahnya bernama King Ageng. Pemahaman yang berjasa besar membantu Jaka Tingkir membunuh Aryo Penangsang. Adipati Jifang Penolan dalam kritis politik di Kesultanan Demak Bimantara pada masa akhir pemerintah. Sultan Tragena setelah Jaka Tingkir menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya yang akhirnya memberikan Kesultanan Pajang Sutawijaya, kemudian dianugerahi tanah Matoa Katagode Jogja sekarang. Bersama-sama ayahnya ia berdebat alas kawasan yang kini terkenal dengan kerajinan perak tersebut karena Keratin Setawijaya berada di sebelah utara pasar. Maka ia bergelar Ngebehi Loreng Pasar. Setelah Ki Gede Penahan meninggal tahun 1975 Masehi, Setawijaya memberontak ke Pajang saat terjadi konflik elite tahun 1582 Masehi membuat Mataram merdeka dari Pajang. Konflik elite yang terjadi yaitu anak Sultan Hutawijaya. Pangeran Benowo merupakan pewaris Pajang dikudeta oleh Aryo pengiring Adipati. Demak merasa terdesak. Pangeran Benowo meminta bantuan Setawijaya setelah Pajang runtuh menjadi Raja Mataram Islam yang pertama dan bergelar Penembahan Senapati Khalifatullah Sayyidin Penatagama, menaklukkan musuh-musuh dari berbagai kerajaan. Yang ketiga itu adalah hasil dan pembahasan. Pembahasan dalam analisis novel yang berjudul Penembahan Senapati karya Daryanto ini menggunakan teori postkolonial dan postkolonialisme. Landasan teori yang digunakan yaitu teori postkolonial. Yang dimaksud dengan teori postkolonial adalah teori yang dipergunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan sebagaimana yang terjadi di negaranya postkolonial Eropa modern, di mana teori postkolonialisme merupakan bentuk penyadaran dan kritik atas kolonialisme. Postkolonialisme adalah kajian sastra dipahami sebagai strategi untuk mengidentifikasi soal tertanda kolonialisme dalam teks kritis maupun sastra untuk menilai sifat dan pentingnya efektual dan tanda-tanda tersebut. Kajian tentang postkolonial yaitu hanya membahas teks sastra pada masa
kolonial, tetapi ia mengeksplorasi jejak-jejak dan pendekatan hibriditas atau hubungan dua kebudayaan dengan identitas berbeda. 1. Deskripsi tokoh utama dalam novel Penembahan Senapati, yaitu Penembahan Senapati menceritakan Dadang Stuwijaya, nama kecilnya. Ayahnya bernama King Ageng, pemahaman yang berjasa besar membantu Jaka Tingkir membunuh Arya Penangsang. Adipati Jifang Penalon adalah kritis politik di Kesultanan Demak Bintaro pada masa akhir pemerintah Trenggana. 2. Penyebab hibriditas. Adanya agama. Ki Ageng pemahaman didampingi Danang Stuwijaya kembali menggunakan kepalanya sambil menyembah hamba. Mohon restu ayah, ibu, ujaran setengah berbisik. Ya, suara Ki Ageng hampir terdengar. Ayah doakan kelak tanah Mentawai akan menjadi kota yang besar yang dikagumi. Arya Penangsang bergerak cepat, hanya dalam waktu singkat, Penalon bersama prajurit Mentahun berhasil menguasai daerah Gerobangan Kudus, Jepara, Demak, dan Semarang. Kota Demak dan Semarang di bumi hanguskan rata dan tanah pabrik galangan kapal Pancol Semarang ludes dibakar. Hanya Masjid Agung dan Masjid Besar di samping alun-alun Semarang tidak seluruh karena Adipati Jipang adalah pemeluk agama Islam yang taat. B. Itu adanya budaya. Budaya itu hampir terberang. Ayah dan anak itu mengganggu tanpa berkata-kata. Ketika rombongan terakhir hilang dari padangan, keduanya langsung melarikan kudanya ke arah selatan. Suasana di halaman pendapat itu kembali sepi, tinggal beberapa orang yang masih membenih peralatan yang tertinggal. Iring-iringan yang panjang itu mulai meninggalkan kota. Di sepanjang jalan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan. Mereka telah mendengar bahwa hari itu penduduk desa Selo dan Bodol meninggalkan tanah kelahiran menuju tanah harapan di Baratan Selatan. C. Bahasa. Setelah bahasa itu adalah bahasa yang termasuk di dalam novel tersebut, yaitu setelah bahasa-bahasa itu dianggap cukup mengebahi lorong pasar langsung menukik pada soal persoalan. Yang ketiga itu adalah bentuk hibriditas pada tokoh utama novel Penembahan Senapati dari pendekatan postkolonial Homi Bhabha. Menurut Bhabha, hibriditas pada postkolonial terjadi karena adanya ambivalensi, yaitu rasa trauma sebagai terjajah kemudian melakukan dinamika kehadiran kolonial. Itu selalu ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya sebagai asli dirinya dan otoritatif dengan artikulasi menunjukkan pergulangan adanya perlawanan pertentangan dari kaum terjajah merupakan bukti anti kolonial. Ambiguitas identitas pada tokoh utama Penembahan Senapati dalam kajian Bhabha adalah usaha menghilangkan dengan menaikkan bangsa terjajah, bangsa sendiri menjadi tuan rumah di negaranya tersebut karena adanya dorongan dengan bangsa kolonial yang masih bersembayang tanpa sadar di dalam identitas anak bangsa. Dengarkan dulu dalam kutipan tersebut, yaitu dengarkanlah dulu, bodoh amat kawan. Sebagai kaula elit, mereka tidak punya banyak pilihan. Apa yang dikehendaki pemimpin itulah sebagai prajurit yang mereka kerjakan. Sam dengan kita sebagai prajurit siap menjalankan tugas, tidak begitu pun mereka. B. Ambivalensi pada tokoh utama seperti yang dikatakan Bhabha adalah sebagai fenomena
menerima, dan menolak dalam proses pertukaran budaya antar kultur, penjajah dan terjajah. Dalam kutikan tersebut adalah di luar kebiasaan Raden Kartisono menelan ludah, sebab selama ini belum pernah Ki Pati Mojonegoro datang ke Mataram. Kalau ada sesuatu yang penting, Raden yang justru diminta menghadapi ke Pajang. Karena itu hamba curiga kedatangan Pati Mojonegoro mengandung maksud tertentu. Naluri hamba mengatakan Pajang mencurigai pembangunan benteng itu dan mengutus Ki Pati Mojonegoro untuk melihat apa yang sedang dilakukan Mataram. Yang terakhir itu adalah penutup. Dari penutup itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yang diambil kesimpulan sebagai berikut. Salah satu alasan adanya postkolonial pengalaman migrasi seperti yang dilakukan tokoh Dadang Ki Ageng Jakatingkir postkolonial pada novel Penembahan Senapati ini disebabkan oleh multikultur, agama, bahasa, dan budaya. Migrasi menyebabkan munculnya simbol ambiguitas identitas dan ambivalensi mewarnai hibriditas di lokasi kolonial. Pengalaman tersebut menjadi titik antikolonial yang postkolonial. Ambiguitas identitas dalam kajian Baba adalah jejak kolonial dengan menaiki bangsa terjajah, bangsa sendiri menjadi tuan rumah di negaranya. Hal tersebut karena adanya dorongan dengan bangsa sendiri menjadi tuan rumah di negaranya. Hal ini tersebut karena adanya dorongan dengan bangsa kolonial yang masih bersemayam tanpa sadar di dalam identitas. Anak bangsa ambiguitas identitas adalah kajian Baba adalah usaha menghilangkan jejak kolonial. Ambiguitas identitas adalah kajian Baba adalah usaha menghilangkan jejak kolonial dengan menaiki bangsa terjajah dengan bangsa kolonial yang masih bersemayam tanpa sadar. Identitas anak bangsa postkolonial adalah novel Penembahan Senapati ini disebabkan oleh multikultur, agama, bahasa, dan budaya. Yang terakhir itu adalah saran dalam novel tersebut. Berdasarkan hasil postkolonial dalam novel Penembahan Senapati menyarankan pembaca memiliki pikiran yang lebih kritis membaca karya sastra, terutama novel tersebut, agar dapat mengetahui makna tersurat maupun tersirat yang disampaikan oleh pengarang melukisnya melalui karyanya. Yang kedua, pembaca lebih antusias untuk mengapresiasikan karya sastra Indonesia yang termasuk dalam novel tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.